Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pengajian malam hari ini saya persembahkan buat jamaah Majelis Taklim Nurul Hidayah yang tergabung dalam Majelis Taklim Nurul Qulub yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di rumah zakat. Masuk pada kajian malam hari ini, kita akan mulai masuk kembali kajian Kitab Sofina. Sengaja siaran merupakan YouTube ini kami sampaikan sebagai pengganti pengajian yang semestinya kita lakukan kajian langsung di masjid karena adanya wabah virus corona yang tidak memungkinkan kita bisa berkumpul di satu majelis untuk sama-sama menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kajian malam hari ini kita lanjutkan kembali sebagaimana biasanya, hanya metodologinya melalui YouTube. Selain merupakan satu kewajiban yang Allah sudah haruskan bagi kita semua orang-orang untuk mencari ilmu, juga kami lakukan kajian ini sebagai pengganti kewajiban kami selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Sindang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk ke kajiannya. Nas'alullah ta'ala ayyubaddila halana ila ahsanil ahwal. Kita memohon kepada Allah, kita mohon kepada Allah Ta'ala yang maha luhur, ayyubaddila halana, agar Allah menggantikan keadaan kita ila ahsanil ahwal, dalam satu keadaan yang lebih baik. Ini satu kalimat yang disampaikan oleh musannif di dalam kitab Syarah Safina yang kita kaji rutin ini, di mana beliau memohon kepada Allah. Kenapa beliau memohon kepada Allah? Karena tidak ada tempat yang layak untuk kita mohon. Tidak ada tempat yang layak untuk kita bergantung. Allahus Samad, Allah sebaik-baik tempat bergantung, kecuali kita memohon kepada Zat yang maha segalanya. Saat kita menggantungkan kepada manusia, saat kita menggantungkan kepada makhluk, maka adalah sifat makhluk dalam keterbatasan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, tidak memiliki keterbatasan dalam hal apapun, dalam keadaan apapun. Maka adalah layak bagi seorang makhluk harusnya tidak menggantungkan kepada makhluk. Bahkan Syekh Atha'illah mengatakan, ketika makhluk masih menggantungkan harapan dan pintanya kepada makhluk, maka siap-siaplah kecewa. Begitu mulianya dan agungnya kalimat si pengarang kitab ini. Dalam awalnya dia mengatakan nas'alullah ta'ala, dia memohonnya kepada Allah Ta'ala sebagai sumber, Zat yang maha amat segalanya, memiliki segalanya, sehingga layak dia dijadikan tempat untuk kita semua memohon. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Majelis Taklim Nurul Hidayah Masjid Teluk Agung, semestinya ini menjadi satu inspirasi buat kita semua, satu motivasi, satu dorongan, di mana kita juga di dalam meminta apapun, baik itu pada batas wilayah kita punya dan diberi kemampuan oleh Allah, atau apalagi kita tidak diberi kemampuan oleh Allah, seperti yang sekarang kita sedang diuji oleh Allah tentang virus corona COVID-19 ini, maka semestinya terus kita memohon kepada Allah. Wabil khusus sahabat jamaah Indrama yang masih dinyatakan bukan zona merah, maka semestinya kita masih diberi keleluasaan oleh Allah untuk menolong sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dalam zona merahnya. Maka kemudian kita bantu mereka, sahabat kita, untuk keluar dari persoalan ini, tidak terkecuali wilayah kita, keluar dari persoalan yang melilit terkait dengan virus COVID-19 ini, untuk memohon kekuatan kepada Zat yang maha segalanya, agar Allah angkat kembali, karena sesungguhnya hadzal marad jundun min junudik. Ya Allah, sesungguhnya sakit ini tidak lebih adalah Kau turunkan tentara dari tentara-tentaramu. Maka aku mohon, tarik kembali para tentaramu, karena sungguh kami merasa berat dengan beban ini. Maka sekali lagi, ini menginspirasi kepada kita untuk kita memohon kepada Allah. Ayyubaddila halana, apa yang kita pintakan untuk memohon kepada Allah. Musannif menuntun kepada kita untuk yang kita mintakan adalah perubahan satu keadaan. Dari hal apa? Tentu yang namanya berubah itu di dalam sudut pandang manapun adalah berubah ila ahsanil ahwal, pada satu keadaan yang lebih baik. Jika tadi keadaan kita dalam keadaan terhimpit oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akan virus corona, maka kita mohon kepada Allah untuk
dibebaskan dari ketakutan dan kekhawatiran itu. Ini pun adalah ila ahsanil ahwal. Atau yang tadinya kita dihimpit masalah ekonomi, mudah-mudahan diberi keleluasan ekonomi. Mintalah kepada Allah. Yang kita sedang menghadapi persoalan apapun, mintalah Allah berikan jalan keluar atas persoalan apapun. Sehingga musallib ini memberikan satu tuntunan kepada kita untuk kita senantiasa membiasakan diri memohon kepada Allah akan satu keadaan yang lebih baik dari keadaan yang kita hadapi. Jika sudah baik, maka lebih baik. Jika belum baik, ke arah yang lebih baik. Ila ahsanil ahwal. Wa ayyaj'alana mimman tas'a ilaihi an-nasu li akhdil ilmi la yakhudu di dunya al-faniyah. Dan kita juga memohon kepada Allah karena si musannif pengarang kitab ini untuk Allah menjadikan kita semua sebagian dari Allah, dan sebagian dari orang-orang, mimman, ya, mimman, sebagian dari orang-orang, ya, yang dibutuhkan oleh orang, ya, untuk apa? Dibutuhkannya apa? Li akhdil ilmi. Artinya kita diberikan kelebihan oleh Allah akan satu ilmu yang pada akhirnya kita menjadi bagian dari hamba Allah yang bisa mentransformasi ilmu. Ya. Mimman tas'a ilaihin nas di akhdil ilmi. Artinya Allah luaskan kita. Allah jadikan kita orang yang diluaskan ilmunya oleh Allah. Sehingga kemudian ilmu kita diambilnya oleh mereka. Kenapa sekali lagi kok musannif kemudian memberikan satu tuntunan doa kepada kita itu? Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diambil oleh orang masuk ke dalam salah satu ilmu yang manfaat. Dan ilmu yang manfaat dikatakan oleh baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang memberikan nilai kemanfaatan. Itu akan menjadi bagian dari yang tidak terputus. Ketika baginda Rasul yang mulia sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis, idza mata ibnu adam ay idza matal insan inqata'a 'amaluhu, maka terputus seluruh aktivitasnya illa min salasin. Artinya tiga hal ini meskipun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala masih tetap memiliki nilai pahala yang terus berlanjut. Salah satunya adalah ilmu yang tafa'ubi. Sehingga begitu mulianya dan begitu agungnya Syekh menuntun kepada kita untuk kita meminta kepada Allah agar kita dijadikan bahagian di antara manusia yang diakhdil ilmi, ya, tas'a ilaihi nas li akhdil ilmi, yang diluaskan oleh Allah untuk bisa diambil ilmunya, ya. Tidak kemudian, kata beliau, tidak kemudian tergolong kepada orang yang punya orientasi, orang yang punya harapan untuk terjebaknya kita ke dalam persoalan-persoalan duniawi yang beliau nyatakan al-faniyah, yang dunia itu sendiri adalah fana. Jadi jangan sampai kemudian kita diberi ilmu, kita diberi kemampuan, kita diberikan sesuatu apapun, tetapi orientasinya adalah dunia oriented, ya, orientasi dunia. Kenapa? Karena dunia sebagaimana sebutannya adalah dunyan, artinya adalah terputus, ya, pendek, mohon maaf, artinya adalah pendek. Maka kalau kemudian kita mengorientasikan ilmu kita, sesuatu apapun yang kita gali adalah orientasi karena duniawiyah, maka sesungguhnya sama dengan kita telah meletakkan diri kita akan sesuatu itu sesungguhnya adalah hanya jangka pendek dan belum tentu membawa manfaat akan jangka panjang. Sementara kalau ilmu yang bermanfaat, kita mohon kepada Allah, itu akan orientasinya adalah ukhrawi oriented, orientasi akhirat, ya, akhirat oriented, orientasi akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Kemudian wa aymtu ana bin nadri ila wajhil karimi fid daril baqiyah. Adalah kata beliau agar Allah menghargai kita untuk bisa melihat zatnya, bin nadri ila wajhil karim, bisa melihat zatnya yang maha mulia. Kapan itu? Fid daril baqiyah, nanti di hari yang langgeng. Nah, subhanallah, ini satu tuntunan Syekh yang ajarkan kepada kita untuk satu harapan dan pinta kita enggak tanggung-tanggung, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan satu penghargaan, ya, satu hal yang menyenangkan kepada kita, ya. Ayyumatti'ana bin nadri ila wajhil karim, agar kita nanti pada saatnya
fi yaumil baq, pada hari akhirat nanti, hari kelanggangan, kita bisa diberikan kesempatan untuk melihat sang kekasih kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan dua kekasih adalah saat pertemuan dengan sang kekasihnya. Coba kita bayangkan, andaikan kita tinggal di suatu gedung yang luar biasa. Fasilitas is okay, semuanya serba mendukung, tetapi mohon maaf, di gedung itu kita tidak dipertemukan dengan kekasih kita. Apa enaknya? Kalau istilah lagu, makan-makan sendiri, minum-minum sendiri, bobok pun sendiri. Meskipun ada AC, ada fasilitas kulkas, ada kasur yang super empuk, yang kata orang bilang spring bed lah, spring bed. Ya. Tetapi apa artinya kalau kemudian kita tidak disonding, kita tidak didampingi oleh sang kekasih kita? Lain halnya, kebahagiaan akan mungkin masih kita dapatkan, ya, kesenangan masih kita peroleh. Andaikan kita tinggal di satu gubuk reot, tidurnya pun mungkin pakai apa istilah orang Indramayu bilang galar, tidurnya di apa namanya, tempat tidur yang dibuat dari galar, di atasnya enggak lagi pakai permadani tapi cukup pakai kelasa, tikar, dan tikernya bekas orang mati mungkin, ya. Tetapi kemudian ternyata kita didampingi oleh sang kekasih kita, orang yang kita cintai, subhanallah, berasa nikmat sekali. Begitulah ketika nanti di akhirat, satu kenikmatan yang dijelaskan dalam salah satu hadis, meskipun ini spesifikasinya kepada orang yang berpuasa, tetapi menggambarkan satu betapa keindahan dan kenikmatan diperoleh bagi orang yang bisa dipertemukan dengan wajhil karim, dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, artinya bisa bersua dengan Allah. Nah, ini merupakan satu kenikmatan tersendiri, dan ini yang dituntunkan oleh Syekh, oleh muallif, oleh pengarang kitab ini, untuk mintalah kita di akhirat nanti satu kesempatan berupa penghormatan yang Allah berikan kepada kita, bisa disuakan, dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Akhirnya kata beliau, qala al-musannif rahimahullahu taala, telah berkata Syekh pengarang kitab ini, yang mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi beliau memulai kajian kitabnya ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahu ismun min asma'i dzatil al-mawsuf bi kamalatil af'al. Ya, kita sama maklum bahwa kalimat Allah atau ini adalah isim di antara nama-nama, ya. Isim di antara nama-nama zat yang maha mulia, ya, zat yang maha luhur, zat yang maha tinggi, ya, al-mawsuf bi kamalatil af'al, ya, yang kemudian Allah ini zat yang memiliki perbuatan yang maha sempurna, ya. Jadi sifat ini layak diberikan kepada Allah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau istilah anak santri bilang Bismillahirrahmanirrahim, kalau menyebut asma Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani, zat kang paling murah ing dalam dunia akhirat paling kafir mukmin. Sifat Allah Ar-Rahim, zat kang paling asih ing dalam akhirat paling mukmin belaka. Ya. Oke, sekarang kita coba branding dulu. Ibtada al-musannifu, jadi seorang musannif, ya, ini mengawali kitabnya bil basmalah, dengan kalimat bismillah. Kenapa musannif ini, Syekh ini, pengarang kitab Syekh Salim Abdullah bin Sumair al-Hadrami Asy-Syafi'i ini kemudian kok memulai karangan karya kitabnya ini dengan membaca bismillah? Ya, ibtada al-musannifu kitabahu bil basmalah. Alasan beliau adalah iqtidaan bil kitabil aziz, karena kata beliau ingin mengikut kepada apa yang Allah tuturkan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab yang mulia itu. Fi ibtidaihi, di mana Al-Qur'an itu diawali biha, dengan kalimat basmalah. Ya, jadi ini subhanallah luar biasa sekali. Jadi kalaupun dia mengikut, tidak mengikut kepada makhluk, menuntun kepada kita. Kalaupun dia ikut, maka ikutnya tidak kepada makhluk. Iktida, ikutnya tidak kepada makhluk. Kenapa? Kalau ikut kepada makhluk belum tentu benarnya. Tidak ada jaminan bagi seorang makhluk untuk bisa kita ikuti dalam kebenaran mutlak. Tetapi ketika seseorang sudah mengikutnya kepada Allah, maka kebenaran mutlak pasti kita dapatkan.
Kenapa? Karena Allah adalah sumber kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran mutlak itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak usah ragu-ragu. Kalau kita mau ikutlah kepada apa yang sudah Allah tuturkan di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an membuka kalimatnya dengan suratul Fatihah, dan awal daripada suratul Fatihah ada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Syekh dia memulai kitabnya itu bil basmalah iktidaan bil kitabil aziz, ya, fi ibtidaihi biha. Nah, karena mengikut kepada Al-Qur'an. Ini alasan yang pertama, ya. Kemudian sahabat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa amma ma ruya anna awwala ma kataba al-qalam anna at-tawwab wa ana atubu, ya, wa ana atubu ala man taba fa huwa fi saqil arsi, ya. Adalah satu riwayat, adapun satu riwayat yang menyatakan sesungguhnya yang pertama kali ditulis kolam atau pena adalah kalimat kami adalah penerima taubat. Kami menerima taubat terhadap orang yang mau bertaubat. Ya, itu sebagaimana terdapat dalam belahan arasy. Ya. Kemudian alasan yang kedua. Jadi alasan yang pertama iktidaan, ikut kepada kitab Al-Qur'an. Itu sudah tercantum di dalam belahan arasy katanya. Yang kedua, wamtisalan. Ya. Memulainya kembali musannif dengan kalimat bismillah ini oleh karena wa ita'atan li amri sallallahu alaihi wasallam, ya, alasannya karena patuh, taat terhadap apa yang dititahkan, ya, apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini sudah terapi sesuai dengan urutan kepatuhan. Kepatuhan yang pertama adalah ati Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau iktida, mau itba, mau ikut, iktida, ngikut, maka kepada Allah dahulukan. Allah di atas segala-galanya. Yang kedua, kepada baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Syekh subhanallah menuturkan kepada kita ini alasan yang kedua kenapa bismillah juga dengan disandarkan. Ya, dengan dia sandarkan alasannya imtisalan wa ita'atan li amri sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena patuh, taat, ngikut kepada apa yang didawuhkan, ya, yang disabdakan atau yang dititahkan oleh baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mana kalimatnya, ya? Beliau Syekh sandarkan adalah dalam hadis awwalu ma katabahul qalam Bismillahirrahmanirrahim, ya. Awal mula yang dituliskan kolam adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sehingga wa idza katabtum, apabila kalian semua menulis kitaban dalam satu tulisan, ya, dalam satu karya, faktubuha awwalahu, ya, faktubuha awwalahu, maka tulislah di awalnya itu, ya, dengan kalimat bismillah, ya. Wahia miftahu kullu kitabin unzila. Ini adalah merupakan satu kitab, merupakan satu pembuka kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu titah yang dititahkan oleh baginda Rasul yang mulia ketika kita membuat satu tulisan, awali tulisan kita dengan baca bismillah, ya. Kenapa? Karena bismillah miftahu kullu kitabin unzil, ya, adalah merupakan pembuka dari setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat. Walamma nazala 'ala Jibril biha a'adaha, ya. Walamma nazala 'alayya Jibrilu biha, ya, a'adaha salasan, ya. Apa kata baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya, dijelaskan dalam kitab ini. Bismillah merupakan tadi pembuka kitab yang diturunkan, sehingga ketika Jibril turun menemui baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, ya,
untuk menyampaikan bismillah ini, berapa kali Jibril turun? Salasan. 3 kali Jibril turun. Ya, 3 kali Jibril turun. Ya, jadi Jibril turun 3 kali kepada baginda Rasulullah untuk menyampaikan kalimat bismillah ini. Ya. Lalu waqala, dan adalah Jibril alaihi salam, ya, berkata, hiya, bismillah itu adalah laka, bagimu Muhammad. Ya, jadi katanya bismillah ini untukmu wahai Rasulullah. Apakah berhenti untuk Rasulullah? Ternyata tidak. Wali ummatika, kata baginda Rasul yang mulia, dan juga adalah untuk umatmu, ya, untuk umatmu, ya. Akhirnya famurhum, kata malaikat Jibril, maka perintahkanlah kepada mereka, ya, apa yang dititahkan, la yad'uha, dan jangan sampai ditinggalkannya. Wah, ini sudah double ini. Sudah suruh diperintahkan, juga jangan ditinggalkan. Suruh diperintahkan, jangan ditinggalkan. Berbeda kalau kemudian ada satu perintah lalu diikuti dengan larangan. Ya, nah, ini beda. Kalau ini kalimatnya jangan sampai ditinggalkannya. Saking pentingnya. Ini merupakan takkid tadi. Merupakan satu penguat yang kedua. Agar saking pentingnya, perintahkan kepada dia suruh membaca bismillah. Kemudian jangan sampai ditinggalkannya. Ya, dalam hal apa? Fi syai'in. Ya, fi syai'in, ya, dalam hal apapun, min umurihim, dari urusan-urusan mereka, ya, dari dalam urusan apapun jangan sampai tinggalkan bismillah. Sehingga mohon maaf, di dalam persoalan ada'iyah, doa-doa atau aurad atau zikir yang diberikan oleh para ulama-ulama kita di dalam menghadapi problem COVID-19 ini pun, salah satu selain kalimat tammah yang harus kita baca dalam kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, juga disambung dengan bismillah. Meskipun dalam redaksi bukan kalimat bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Tetapi setidaknya ada kalimat bismillah yang merupakan kata terpendek dari basmalah, dan ini dilanjutkannya terkait dengan problematika persoalan yang sedang melilit kita, membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak enak. Lalu kemudian kita suruh senantiasa menggantungkan kepada Allah, senantiasa tidak melepaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini malaikat Jibril, hiya waqala, Jibril berkata, hiya, bismillah itu laka, bagi wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wali ummatika, dan bagi umatmu wahai Rasulullah. Sehingga bagi kita semua dititahkan untuk tidak meninggalkan bismillah. Famurhum, maka perintahkan kepada mereka, yad'uha, dan tidak meninggalkan bismillah fi syai'in min umurihim, dari segala sesuatu yang terkait dengan problem-problem atau persoalan-persoalan urusan-urusan mereka. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali, ya. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Jibril, lam ad'uha, saya tidak pernah, ya, meninggalkan tarfatan ainin mundu nuzilat ala abika Adam alaihi salam, ya. Kata malaikat Jibril, saya sama sekali tidak pernah sedikit pun meninggalkan bismillah, ya, sejak bismillah itu diturunkan kepada ala abika, kepada bapakmu Adam alaihi salam. Jadi sejak diturunkan kepada Nabi Adam bismillah ini, jadi rupanya bismillah ini subhanallah, sejak Nabi Adam melalui malaikat Jibril, Allah turunkan melalui malaikat Jibril, dan sejak itu malaikat Jibril tidak pernah meninggalkan bismillah, ya, dalam kesempatan apapun. Tarfat ainin, ini satu perumpamaan, satu kedip mata saja, kedip mata, kedip saja, ini malaikat Jibril bismillah. Artinya selalu menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah persoalan apapun malaikat Jibril meninggalkan sejak malaikat Jibril turunkan bismillah ini ala abika, kepada Nabiullah Adam alaihi salam, ya. Wa kadzalika al malaika, wa kadza, mohon maaf, wa kadza al malaika, wa kadza al malaikatu, begitu juga para malaikat-malaikat Allah, ya, mereka tidak pernah meninggalkan bismillah dalam segala hal. Ya, subhanallah ini. Jadi bukan hanya perilaku orang-orang umat Rasulullah kalau dia nurut, ya, tapi ya, sekali lagi tidak semua umat Rasulullah kemudian nurut, ya. Oke. Maka dari itu malaikat pun selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih terus kita lanjutkan lagi
sedikit lagi sampai kemudian sebagaimana kajian kita pada kajian biasanya minimal 45 menit, akan terus saya bacakan sampai 45 menit ke depan, atau mohon maaf barangkali bisa sampai 1 jam untuk menjadi maklumnya, ya. Wa fi riwayatin, dan adalah dalam sebuah riwayat dikatakan, idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumuha faqra'uha. Ya, idza katabtum, apabila kalian menyusun, ya, kitaban, satu tulisan, faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk para pengarang, mohon maaf, pengarang kitab ini ya, bukan orang yang suka ngarang. Suka ngarang ini kan kalau ketahuan istrinya, takut ketahuan dimarahin ngarang-ngarang. Dari mana mas? Habis itu banyak kempes, sehingga ngarang, bikin kebohongan. Hati-hati, bohong satu kali itu bisa bohong yang kedua kalinya. Kita buktikan. Mana bohong yang kedua kalinya? Kempesnya di mana mas? Ngarang lagi di Desa Plumbon. Nah, kemudian sudah bohong yang kedua. Tanya lagi, Plumbonnya di mana mas? Di mana ya? Di Blok Wariem. Nah, lalu kemudian sudah bohong 3. Dengan siapa mas? Dengan Pak Lutfi. Wah, padahal Pak Lutfi nggak tahu-tahu. Pak Lutfi lagi di rumahnya sendiri kok. Takut terjadi penularan COVID-19, baik dia yang menularkan maupun tertulari oleh orang lain. Nah, ini kalau resiko kalau dia berbohong. Ya, jadi yang dimaksud kitaban ini, katabtum kitaban, membuat satu tulisan atau karya, mahakarya, karangan apapun yang dia tuliskan. Nah, dan ini bagus, ya. Orang kalau suka bikin tulisan itu karyanya akan terus dikenang sepanjang masa. Berbeda dengan ustadz-ustadz macam saya yang hanya melakukan kajian-kajian ini, mungkin kita akan dikenang sekilas saja. Tapi mereka yang buat tulisan akan terus dikenang. Ya. Tapi baiknya bagaimana? Kata baginda Rasulullah dalam satu riwayat diceritakan, faktubu fi awwali bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya dia mengawali tulisannya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa berhenti sampai di situ? Ya. Tidak, setelah kemudian dituliskan, maka faqra'uha, sebaiknya dibacalah, ya. Bacalah kalimat bismillahirrahmanirrahim tersebut. Oke. Jadi kalau mau nulis surat, nulis buku, nulis perjanjian, nulis apapun, mau tulis bismillah. Ini kalau kemudian tidak dikhawatirkan di dalam tulisan itu bercecer. Kalau kemudian dikhawatirkan di dalam tulisan itu bercecer, maka cukup di dalam hati saja sebaiknya kita ucapkan, karena dikhawatirkan adalah tercecer, ya, sehingga membacanya saja, ya, daripada tidak dapat dua-duanya, ambil salah satunya. Jadi umpamanya khawatir itu kemudian tercecer, menjadikan kehormatan kalimat bismillah itu yang sebagian dari ayat Al-Quran ini kemudian terinjak-injak, maka sebaiknya tidak tuliskan. Tapi kalau kemudian adalah bisa terawat tulisan bismillah itu, apa yang kita tuliskan itu terawat, terapi, terjaga kehormatan asma Allahnya, kalimat Qur'annya, maka dituliskan. Ini sudah mutabaqah, nyocoki dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat idza katabtum kitaban faktubu fi awwali bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam riwayat yang lain, warwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang bagaimana? Akhlak Allah itu bagaimana? Ya. Akhlak Allah itu bagaimana? Kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah taala. Bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian semua dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu persoalannya, akhlak Allah ini bagaimana? Ya. Bagaimana? Wala syakka anna adatahu ta'ala fi ibtida'i kullu suratin al-ityanu bil basmalah siwal mara'ah fanahnu ma'muruna bih. Dijelaskan dalam riwayat ini, ya, kita suruh berakhlak sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak diragukan lagi, wala syakka, tidak ada keraguan lagi, ya. Anna adatan ta'ala fi ibtida'i kulli suratin, di mana menjadi satu kebiasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam memulai suratnya, ya, yang Allah datangkan dalam 114 surat di dalam Al-Qur'an. 114 surat dalam Al-Qur'an, ya. Allah al-ityan, mendatangkannya atau menuangkannya bil bismillah, dengan kalimat bismillah. Maka kita lihat di dalam Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim,
Kalau dari bawah, An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu bil falaq, Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Allah selalu mendatangkan basmalah. Itu adalah akhlak Allah. Satu kebiasaan, satu etika, satu akhlak yang Allah terapkan. Tentu untuk menjadi tuntunan bagi ahbabullah, para pecinta-pecinta Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang mencintai Allah seharusnya mengikuti akhlak Allah. Allah tidak pernah meninggalkan basmalah. Maka seharusnya kita membaca bismillah, ya. Jadi Allah lakukan ini. Sisi kebaikan, sisi tuntunan yang lainnya adalah untuk menuntun kita agar senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Siwal bara'ah, selain di dalam surat Al-Bara'ah atau yang kita kenal dalam surah At-Taubah, ya. Jadi selain surat Al-Bara'ah, kalau Al-Bara'ah tidak disunahkan untuk membaca basmalah, melainkan kita mohon perlindungan Allah. A'udzu billahi minan nari wa syarril kufar wa min ghadabil jabbar ila akhir, dan seterusnya. Jadi kecuali dalam surat Al-Bara'ah, ya, sehingga jamaah kalau nanti kita membaca surah At-Taubah atau Al-Bara'ah, maka kita tidak mengawali dengan bismillah, tetapi mohon perlindungan kepada Allah. Pada selain itu kita dititahkan untuk membaca bismillah, maka memberikan satu tuntunan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kita di dalam melakukan apapun ma'muru Nabi untuk dititahkannya mengawali segala hal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Syekh, wa amalan bi hadis Abi Dawud wa ghairih. Beliau juga menyandarkan kepada satu amalan, ya, kepada satu sandaran hadis dari Abu Dawud dan selain Abu Dawud, kullu amrin dhibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim, ya, fahuwa abtar au ajdam, ya. Di dalam hadis itu dikatakan segala sesuatu, ya, segala perkara yang memiliki nilai baik, dhibalin, yang memiliki nilai baik, ya, la yubda'u yang tidak diawali bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka kata baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, andaikan ini diibaratkan seperti binatang, fahuwa abtar au ajdam, ya, ibaratnya terputus. Jadi putus ekornya, putus sungunya, ya, putus telinganya, ya. Jadi terputus, ya, putus artinya nggak sempurna, ya, ekornya terputus, nggak sempurna. Atau ajdam, ya, berpenyakit, ya, penyakit kudis yang di istilahnya kudis kurap, ya, kudis kurap, itu. Nah, jadi nggak bagus, ya, kalau binatang kudis nggak bagus, apalagi manusia. Wah, ini perumpamaan orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya keterbatasan waktu mengharuskan kita menyudahi sampailah pada satu kesimpulan bahwa kajian kita malam hari ini, Syekh memulai kajian kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mengawalinya dengan kalimat yang agung, ismun min asma'idzatil a'la, sebuah nama yang agung yang merupakan al-mausufu bi kamalatil af'al, merupakan satu pensifatan akan kesempurnaan satu af'al. Beliau paparkan kalimat bismillah ini pada awalnya dengan argumentasi. Pertama adalah beliau menyandarkan iqtidaan karena mengikut kepada perintah Allah Subhanahu. Iqtidaan bil Quran, dia mengikut kepada apa yang dipaparkan dalam Al-Quran. Yang kedua dengan menyandarkan kepada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kami sampaikan di depan. Sehingga sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dimanapun dalam aktivitas apapun adalah sebaiknya kita memulai sesuatu dengan membaca bismillah selagi itu masih bernuansa pada dhibalin, ya, sesuatu itu bernuansa baik. Kecuali yang tidak boleh adalah yang tidak dhibalin, yang tidak baik. Umpamanya kita mau notok orang, umpamanya kita mau mencuri, umpamanya kita mau chatting yang kotor, yang jorok, lalu kemudian nama Allah diikutkan, itu tidak boleh. Ya, selagi itu masih bernuansa kebaikan, maka dianjurkan membaca bismillah. Kalau untuk kejelekan, maka tidak boleh membaca basmalah. Mau santri mau nyolong mangga punya Pak Kiai, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berketangguhan. Lalu kemudian bismillahirrahmanirrahim, marhudun, mudah-mudahan selamat. Wahai nyolong ya orang ape, jadi nggak bagus. Baik, itu saja kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil sisi hikmahnya dari apa yang dituntunkan oleh pengarang kitab ini. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar keadaan kita dirubah menjadi keadaan yang lebih baik. Yang kedua, mudah-mudahan
apapun yang bisa kita ambil adalah bisa membawa kita pada nuansa kehidupan yang lebih panjang, pada kebaikan yang lebih panjang, yakni kehidupan akhirat nanti. Jangan berorientasi pada persoalan-persoalan duniawi, karena namanya dunia itu adalah sifatnya pendek. Dan untuk mencapai dapat pertolongan Allah, jangan pernah tinggalkan basmalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.